Mendaki gunung adalah sebuah kegemaranku sejak SMA. Sudah banyak gunung yang aku taklukkan, seperti Gunung Merapi, Kawah Ijen, Lawu, dan Gunung Rinjani. Namun sejak aku masuk kuliah, aku baru mengikuti UKM Mapala ketika semester 4. Bulan Januari 2013, aku disibukkan dengan agenda pendakian ke Gunung Argopuro yang letaknya di ujung Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Gunung Argopuro berada di rangkaian pegunungan Iyang yang membentang dari wilayah Kabupaten Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Gunung Argopuro hanya memiliki ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Tetapi jalur pendakiannya cukup panjang. Tak heran jika disebut trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63 km. Pendakian dimulai akhir Januari, tepatnya tanggal 30 Januari 2013. Kami bersama 10 orang pendaki dari UKM Mapala. Kali ini aku sangat senang karena aku belum pernah mendaki ke Gunung Argopuro, dan menaklukkan Gunung Argopuro menjadi impianku sejak dulu. Kami mendaki dari Bremi pukul 7 pagi. Kami menikmati perjalanan awal kami dengan suasana pedesaan dan perkebunan kopi yang masih asri. 1 jam kemudian, kami tiba di pos 1 dan melanjutkan perjalanan sampai ke pos 2. Waktu menunjukkan pukul 1 siang, dan kami menyempatkan makan siang di pos 2. Rencana kami akan mendirikan tenda di Danau Taman Hidup yang sangat mengelegenda sekali tentang misteri Dewi Rengganis yang sering menampakkan diri di tengah danau ketika bulan purnama. Kami melanjutkan perjalanan karena kami mengejar waktu untuk bisa tiba di Danau Taman Hidup sebelum hari gelap. Ketika tiba di pos 3, aku izin kepada senior untuk menuju hutan karena ingin membuang air besar. Aku bergegas menuju ke tengah hutan pinus yang sunyi. Suara angin menjadi temanku ketika aku berada di tengah hutan. Dan ketika aku hendak ke rombongan pendaki, aku mendengar suara tangisan yang berada di dasar jurang. Aku langsung mengeluarkan senter dan mengarahkan ke arah suara itu. Ku coba berteriak memanggil wanita yang menangis itu. "Halo, halo? Apakah ada orang di sana?" Tidak ada jawaban, dan wanita itu tetap menangis. Aku semakin ingin mengetahui karena aku takut jika wanita itu sedang tersesat. Aku memberanikan diri untuk pergi ke dasar jurang dengan menggunakan tali. Sesampainya di jurang, aku melihat goa yang menjadi sumber suara wanita itu. Aku arahkan senter ke dalam goa itu, dan aku berteriak melihat sosok wanita berambut panjang dan bertaring, serta wajah yang menyerupai sundel bolong. Ternyata teriakanku terdengar sampai ke telinga kawan-kawanku, dan kawan-kawanku menjumpaiku dan memanggilku yang berada di dasar jurang. Ketika aku melihat ke arah goa, wanita itu sudah tidak ada. Semua aku ceritakan kepada kawan-kawan dan seniorku. Mereka tidak percaya apa yang aku alami tadi. Mereka malah menertawakanku dan menganggapku ini berkhayal. Kami melanjutkan perjalanan. Aku masih heran siapa wanita seram itu.
Aku menjadi ketakutan dan ingin rasanya segera pulang ke rumah. Karena pengalaman ini belum pernah aku jumpai di pendakian sebelumnya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, dan kami mempercepat langkah kaki untuk sampai ke Danau Taman Hidup sebelum malam tiba. Tepat pukul 5 sore, kami tiba di Danau Taman Hidup. Aku bertugas membuat api unggun dan kawan-kawan yang lain menyiapkan tenda dan memasak makanan untuk malam hari. Keadaan sore itu di Danau Taman Hidup berembun dan sangat sunyi. Tidak ada makhluk hidup, ikan pun tak kulihat di danau. Aneh rasanya jika tak ada biota di danau itu. Setelah semua selesai, kami bersantai sembari ngopi di pinggir Danau Taman Hidup. Kami bersantai sembari bercerita tentang keangkeran danau ini. Dari kejauhan, aku dengar suara hujan yang berjalan ke arah kami. Dan akhirnya, kami bergegas ke tenda untuk berteduh. Sore itu, kami diguyur hujan sangat deras. Hujan sudah reda dan senja telah tiba. Kami bergegas untuk bersama-sama menyantap makan malam. Suasana angin dan dinginnya puncak Argopuro menambah kesan mistis yang tersirat dalam pikiranku akan bayang-bayang wanita seram yang aku temui tadi siang. Malam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kami nongkrong bersama dan tiba-tiba kawanku mengajakku untuk pergi ke hutan. Aku menolak, tapi seniorku menyuruhku untuk menemani temanku yang sudah kebelet. Terpaksa aku menemaninya, dan aku menunggu sembari melihat keadaan sekitar. Dari kejauhan, aku mendengar suara tangisan sesosok wanita yang seram yang aku temui tadi siang. Tiba-tiba, pikiran dan pandanganku menjadi kosong. Aku berjalan sendiri menuju arah wanita itu. Aku hanya dapat merasakan keberadaannya dekat denganku. Dan tiba-tiba, kawanku berlari menemuiku, yang berjalan sendiri. Aku sadar, aku seperti terhipnotis oleh wanita itu. Aku kembali ke camp dan langsung istirahat, karena sudah larut malam. Aku tidur sendirian di tenda. Tengah malam, aku terbangun, karena kebelet. Dan aku terpaksa pergi ke pinggir danau. Dan tiba-tiba, aku melihat cahaya yang sangat terang. Entah itu apa, membuatku bengong. Pandangan mataku tak berkedip melihat cahaya yang terang di tengah danau. Aku melihat wanita bergaun hijau yang muncul dari cahaya itu. Tanpa sadar, aku berjalan ke arah wanita bergaun hijau itu. Wanita itu sangat cantik sekali, sembari tersenyum kepadaku. Aku berjalan di atas air danau. Semakin aku mendekati wanita itu, kucium aroma melati yang wangi sekali. Sembari aku mengatakan, "Oh Tuhan, cantik wanita itu." Semakin aku mendekat, aku mau dirangkulnya, dan aku ingin menciumnya. Dan tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Aku tak bisa berlari, karena kakiku tiba-tiba menjadi kaku. Wanita itu menunjukkan punggungnya yang bolong. Aku takut dan tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata aku diculik sundel bolong. Sundel bolong itu merangkulku dan membawaku ke dalam danau. Aku pun berteriak keras,
kawan-kawanku datang dan menepuk pundakku. Aku merangkul seniorku dan menceritakan apa yang terjadi. Seniorku dan kawan-kawan tertawa melihat aku menangis. Karena ternyata aku hanya mimpi. Hari masih gelap, dan waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Aku tak bisa melanjutkan tidurku, sehingga aku merundung sendirian di pinggir danau sambil menunggu waktu sholat subuh.